grafik fungsi logaritma. Jadi kita akan membahas mengenai menggambar fungsi logaritma. Bentuk paling sederhana dari fungsi logaritma adalah fx sama dengan a log x dengan a lebih dari 0 dan a tidak sama dengan 1, di mana a itu antara 0 sampai 1 atau a lebih dari 1. Jadi nanti ada kemungkinan dua grafik yang terjadi. Nah, seperti apa bentuknya? Ini contohnya, ada grafik yang melengkung seperti ini. Itu adalah grafik untuk fungsi fx sama dengan a log x dengan a-nya atau bilangan pokoknya lebih dari 1. Jadi yang grafik yang bentuknya seperti itu, a-nya itu lebih dari 1. Misalnya 2, 3, 4, dan seterusnya. Bentuknya akan bentuknya seperti ini. Nah, ini namanya fungsi atau kurva monoton naik. Kenapa seperti itu? Kita lihat dari sebelah kiri. Jadi patokan kita adalah kiri. Kalau dari kiri semakin ke kanan dia semakin naik, maka dia kurva monoton naik atau fungsi monoton naik seperti itu. Kemudian grafik fungsi yang selanjutnya adalah seperti ini bentuknya. Jadi dia turun. Fungsinya adalah fx sama dengan 1 per a log x. Jadi bilangan pokoknya adalah 1 per a atau pecahan. Jadi ini untuk bilangan pokok atau a lebih dari 0 dan kurang dari 1. Jadi antara 0 sampai 1 yaitu pecahan 1 per a. Maka dia nanti fungsinya akan turun. Kenapa turun? Kalau kita lihat dari sebelah kiri, dia semakin ke kanan maka akan semakin turun seperti itu. Maka namanya fungsi monoton turun atau kurva monoton turun. Selanjutnya cara menggambar grafik fungsi logaritma. Yang pertama adalah buat tabel x dan y. Kemudian misalkan variabel x untuk mendapatkan nilai y-nya. Gambarkan bidang kartesius, kemudian gambarkan titik-titik x, y yang kita dapatkan di tabel tadi pada bidang kartesius. Kemudian hubungkan titik-titik tersebut. Kita langsung ke contoh. Contoh, gambarkan grafik fungsi fx sama dengan 3 log x. Lihat bilangan pokoknya 3 ya. Dan sekarang misalkan nilai x, tadi katanya buat tabel x dan y, kemudian misalkan nilai x-nya. Nah ini kita misalkan 1 per 3, 1 per 9, 1, 3, dan 9. Ini kenapa yang dimisalkan itu angkanya 3 semua atau kelipatan yang bilangan pokoknya 3. 1 per 3 itu nanti bisa kita buat bilangan pokok 3, maka pangkatnya negatif 1. 3 pangkat negatif 1. 1 per 9 bisa kita buat juga bilangan pokok 3. Berarti 3 pangkat negatif 2. 1 bisa kita buat bilangan pokok 3 juga 3 pangkat 0. Seperti itu dan seterusnya. Kenapa dibuat seperti itu? Karena bilangan pokok yang ada di soal, bilangan pokoknya atau A-nya itu 3. Maka yang kita pakai, yang dimisalkan itu juga harus yang berbilangan pokok 3. Jadi ini tidak terlalu bebas misalkan X-nya. Angka 2 nggak boleh dipakai karena nanti nggak bisa diselesaikan. Secara hitungan matematika ya, bukan kalkulator. Kalau kalian mau pakai 2 berarti otomatis harus menggunakan kalkulator. Sedangkan kita sebisa mungkin tidak menggunakan kalkulator. Jadi gunakan yang bilangan pokoknya 3 juga. Kalau soalnya bukan bilangan pokok 3, misalnya bilangan pokok 4, berarti yang kita misalkan nanti juga yang harus berbilangan pokok 4, misalnya 1 per 4, 1 per 16, 1, 4, dan 16, seperti itu ya. Nah kemudian kenapa nggak ada bilangan negatif? Jadi yang dimisalkan itu semuanya harus positif. Mengacu dengan sifat logaritma sebelumnya, di mana x itu harus lebih dari 0. Dan ya x harus lebih dari 0. Jadi kita pakai bilangan pecahan dan bilangan bulat. Sekarang cara menentukan y-nya. Masukkan kita yang pertama dulu, x-nya 1 per 3. X 1 per 3 dimasukkan ke fungsi grafiknya atau soalnya. Fx sama dengan 3 log x gitu kan soalnya. Kita ganti x-nya dengan 1 per 3. Maka f 1 per 3 sama dengan 3 log 1 per 3. 1 per 3-nya kita rubah menjadi bilangan berpangkat menjadi 3 pangkat negatif 1. 3 log 3 itu 1, maka 1
1 dikali negatif 1 hasilnya negatif 1. Atau ini bisa kita langsung coret sederhananya. 3 log 3 dicoret sisa negatif 1. Tulis di tabelnya. Jadi kalau sudah mendapatkan, kita tulis di tabelnya. Dan yang kedua, X sama dengan 1/9. Masukkan lagi ke soalnya, X 1/9 sama dengan 3 log 1/9. Sama dengan 3 log 3 pangkat negatif 2. Jadi 1/9 itu 1/3 pangkat 2. Karena mau kita naikkan pangkat positif jadi negatif. Ini sifat eksponensial. Di SMP sudah dibahas, di semester yang sebelum logaritma kita juga sudah membahas eksponensial. 3 log 3 kita coret, sisa min 2. Maka hasilnya adalah min 2. Tulis di tabel yang sebelah sini. Kemudian lanjut permisalan X sama dengan 1. Maka F1 sama dengan 3 log 1 sama dengan 0. Jadi bilangan pokok berapapun, kalau logaritma 1, maka hasilnya adalah 0. Ini sifat logaritma. Tulis 0, kemudian 3X sama dengan 3, maka hasilnya adalah 1. Kemudian X sama dengan 9, F9 sama dengan 3 log 9. 3 log 9 berarti 3 log 3 pangkat 2. Maka mini hasilnya adalah 2, seperti itu. Nah, kita sudah ketemu tabelnya sepasang, tabel X dan tabel Y. X-nya 1/3, maka Y-nya negatif 1. X-nya 1/9, Y-nya negatif 2, dan seterusnya. Setelah mendapatkan tabelnya, yang dilakukan seterusnya adalah membuat, ini dulu, bidang kartesiusnya. Ada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita taruh titik-titiknya tadi. X yang pertama adalah 1/3, negatif 1. X-nya 1/3. Jadi 1/3 di sebelah sini. Kenapa? 1/3 itu adalah 1 yang dibagi dengan 3. Jadi satunya kita bagi 3 ini ya, 1/3. Kemudian Y-nya negatif 1. Kita ketemukan dengan negatif 1. Ini pertemuan di titik ini adalah titik yang pertama. Yang kedua, 1/9 sebelah sini. Jadi 1/3-nya tadi kita bagi 3 lagi mendapatkan 1/9. Y-nya min 2, maka ketemu titik kedua. Selanjutnya, kalau X-nya 1, maka Y-nya 0. Sampai situ. X-nya 3, kita tarik dari 3. Kemudian Y-nya 1. Dapat titik pertemuannya. Kemudian X-nya 9, Y-nya 2. Dapat titik. Setelah dapat titik-titik, tadi titik-titik yang dari tabel tadi, setelah ketemu, tinggal kita hubungkan garisnya. Udah, kemudian sudah dihubungkan, ini sudah kelihatan nih kurva monoton apanya. Sekarang sebelum kita kasih nama kurva monoton naik atau turun, kita beri nama sesuai soalnya dulu. Ini gambar grafik fungsi apa sih? Gambar grafik fungsi fx sama dengan 3 log x. Jadi jangan lupa mengasih nama. Kemudian kita gunakan lagi kurva monoton naik atau fungsi monoton naik. Nah, sampai sini. Jadi seperti itu cara menggambar grafik fungsi logaritma. Cukup sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.